Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-25. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk dengan kerja keras Ki Pananggungan. Akhirnya ia menjadi seorang yang berilmu tinggi. Meskipun penampilannya sehari-hari masih tetap sederhana dan tidak lebih dari seorang petani biasa. Namun sekilas terngiang di telinganya kata-kata orang yang datang mencari Daru yang dianggapnya jatuh di sekitar rumah kecilnya, hubungan antara ilmu dan amal. Apakah ilmu Ki Pananggungan itu memberikan arti kepada sesamanya jika ia tidak pernah mengamalkannya? Bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya, namun kemudian dijawabnya sendiri. Tetapi setidak-tidaknya ilmu Ki Pananggungan yang tinggi itu tidak mengganggu orang lain atau bahkan dipergunakannya untuk niat buruk. Demikianlah, maka Ki Pananggungan pun kemudian telah mempersilahkan Paksi Pamekasan menghirup minuman hangat dan mencicipi makanan yang dihidangkan. Bibimu telah membuatnya sendiri, berkata Ki Pananggungan sambil makan makanan yang dihidangkan. Maka Ki Pananggungan masih ingin mendengarkan cerita Paksi Pamekasan tentang dirinya. Namun Paksi Pamekasan masih tetap menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tidak menyebut siapakah ayah dan ibunya. Paksi Pamekasan tidak mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pejabat tinggi istana, tetapi di luar sadarnya, Paksi Pamekasan telah memperbandingkan kemampuan ayahnya dengan Ki Pananggungan. Meskipun Ki Pananggungan tetap seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah, namun orang itu tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ayahnya. Namun tiba-tiba saja Paksi Pamekasan bertanya kepada diri sendiri, tetapi apakah ilmuku sudah lebih tinggi dari ilmu ayah? Paksi Pamekasan menarik nafas panjang, tetapi ia tidak mau mencari jawab atas pertanyaannya itu. Pada itu maka dalam pembicaraan selanjutnya, Ki Pananggungan tahu bahwa pengalaman Paksi Pamekasan masih terlalu sempit. Ia masih belum mengenal nama-nama orang yang disegani dalam dunia olah kanuragan. Paksi, berkata Ki Pananggungan selanjutnya, aku yakin bahwa sengaja atau tidak, jika pada suatu saat kau memasuki dunia olah kanuragan, maka kau tentu berada di lapisan teratas dalam 1-2 tahun. Jika ilmumu benar-benar matang, maka aku tidak akan mampu mengatasimu. Aku sudah melihat bahwa kau sudah menyimpan ilmu andalan yang berbahaya yang akan dapat melepaskanmu dari kesulitan dalam keadaan terpaksa. Aku tidak mengatakan bahwa kau tidak dapat dikalahkan. Semua orang tentu dapat dikalahkan pada suatu saat. Aku pun tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki ilmu pada tataran yang sama dengan ilmumu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, katanya, apa yang aku miliki adalah jauh dari tataran yang pantas.
Ki Pananggungan tersenyum. Katanya, "Semula aku mengira bahwa kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi dan agak sombong. Tetapi ternyata aku keliru. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa dengan sikapku, Ki Pananggungan. Aku mengerti, karena itu aku justru mempercayaimu," berkata Ki Pananggungan kemudian. Lalu katanya pula, "Karena itu, aku justru ingin memperkenalkan kau dengan beberapa orang yang namanya mencuat di atas rata-rata dalam dunia olah kanuragan, agar kau dapat berhati-hati jika kau bertemu dengan mereka. Seperti yang kau ceritakan, kau pernah melihat orang-orang dari perguruan Gua Lampin dengan ciri-cirinya, dan kau pun pernah melihat pemimpinnya yang juga dianggapnya maha gurunya. Kau juga pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan Sat dan orang-orang dari perguruan Alas Tegal Arang di pinggir Kali Progo. Tetapi kau belum pernah bertemu atau melihat kedua orang pemimpin tertinggi dari kedua perguruan yang terakhir itu. Juga orang lain yang nama dan ciri-cirinya pantas kau kenal." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan sangat berterima kasih, Ki Pananggungan. Mungkin dalam perjalananku mendatang, aku bertemu dengan mereka sehingga aku dapat menghindar." Ki Pananggungan tersenyum, menilik ilmu yang dimilikinya. Paksi Pamekasan tidak perlu menghindari mereka, tetapi Ki Pananggungan tidak mengatakannya. Bagi Ki Pananggungan sendiri, menghindar bila masih mungkin memang lebih baik daripada benturan yang harus terjadi. Demikianlah, maka Ki Pananggungan pun kemudian telah menyebut beberapa nama dan ciri-cirinya. Paksi Pamekasan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sampai nama yang terakhir yang disebutnya beserta ciri-cirinya, Ki Pananggungan tidak menyebut Ki Martapriwok serta ciri-cirinya. Seandainya ia dikenal dengan nama yang lain, namun ciri-ciri yang menonjol akan disebutkannya. Demikian pula orang yang telah datang kepadanya untuk mencari cincin yang dikatakannya jatuh dari langit itu. Ciri-ciri orang itu juga tidak disebut sama sekali. Ki Pananggungan yang mengenal orang berilmu tinggi yang tersebar luas di tanah ini juga tidak menyebut seorang pengemis yang telah memberikan tongkat itu kepadanya, meskipun Ki Pananggungan sempat menyebut nama Kebu Lorok. Dengan demikian, Paksi Pamekasan menganggap bahwa setidak-tidaknya Ki Martapriwok bukan orang yang mengagungkan kemampuan serta namanya. Demikian pula pengemis yang berilmu tinggi yang telah memberinya tongkat itu. Bagi Paksi Pamekasan, orang yang datang mencari cincin itu juga mengherankannya. Jika saja saat itu Ki Martapriwok tidak datang pada saat yang bersamaan, maka Paksi Pamekasan akan dapat mengira bahwa orang itu adalah Ki Martapriwok. Untuk beberapa saat lamanya, mereka masih berbincang. Ki Pananggungan memberikan banyak petunjuk melengkapi petunjuk-petunjuk Ki Martapriwok. Meskipun Paksi Pamekasan yakin bahwa ilmu Ki Martapriwok tentu lebih tinggi dari Ki Pananggungan, namun Ki Martapriwok nampaknya tidak sempat memberikan banyak petunjuk tentang dunia kanuragan serta orang-orang yang menghuninya. Ki Martapriwok tidak pernah menyebut nama-nama serta ciri-ciri orang yang dapat membahayakan dirinya. Namun pembicaraan itu terhenti. Kemuning yang keluar dari pintu peringgitan memberitahukan kepada pamannya bahwa makan siang telah tersedia.
Sejenak kemudian maka Ki Pananggungan itu pun telah berada di ruang dalam bersama Paksi Pamekasan. Tetapi agaknya mereka akan makan siang berdua saja. Demikianlah mereka selesai makan siang. Maka Paksi Pamekasan pun telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan nada dalam Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Aku sudah cukup lama berada di rumah ini, Ki Pananggungan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk Ki Pananggungan." Tetapi Ki Pananggungan itu menggeleng. Katanya, "Kau tidak boleh segera pergi. Kau akan tinggal di sini. Sedikitnya sepekan, baru kita yakin bahwa Bahu Langlang tidak akan menyusul Kemuning. Bukankah kau sudah menolong dan menyelamatkan Kemuning dari tangan Bahu Langlang? Nah, jika demikian, maka lakukanlah sampai tuntas." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ternyata ia tidak dapat memaksa untuk meninggalkan tempat itu. Karena itulah, maka Paksi Pamekasan masih harus tetap tinggal sampai batas waktu yang diberikan oleh Ki Pananggungan, sehingga kerjanya dapat disebutnya tuntas. Di hari berikutnya, Ki Pananggungan pun telah pergi ke sawah pula, sementara Paksi Pamekasan telah melakukan pekerjaan sehari-hari bersama pembantu laki-laki di rumah itu. Dari pintu Putulan Kemuning sering mengamati apa yang dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Kepada bibinya Kemuning sudah memberitahukan bahwa Paksi Pamekasan melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukannya karena ia seorang tamu di rumah itu. Tetapi baik Nyi Pananggungan maupun Nyi Permati telah memberikan jawaban yang sama. Paksi memang menghendakinya, Kemuning. Ia tidak dapat tinggal diam. Ketika panas matahari menjadi terik, maka Kemuning yang melihat keringat Paksi Pamekasan bagaikan terperas dari tubuhnya di saat ia membelah balok-balok kayu dengan kapaknya. Bahkan Paksi Pamekasan telah menanggalkan bajunya pula, seolah-olah merasakan betapa kering tenggorokannya. Meskipun Paksi Pamekasan itu dapat pergi ke sumur mengambil air, jika ia tidak tahan lagi atau air kendi yang terletak tidak jauh dari onggokan kayu-kayu gelondong yang dibelahnya, jika kendi itu belum menjadi kosong, namun Kemuning telah terdorong untuk membawa bukan hanya semangkok, tetapi sebuah teko yang agak besar berisi wedang sereh. "Minumlah, Kakang. Wedang sereh dengan gula kelapa sudah dingin." Kemuning mempersilahkan sambil tersenyum. "Terima kasih, Kemuning," sahut Paksi Pamekasan sambil meletakkan kapaknya untuk memuaskan Kemuning. Maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah menuang wedang sereh itu ke dalam mangkuk dan kemudian menghirupnya sampai mangkuknya kering. Segar sekali, Kemuning. Terima kasih." Kemuning masih tersenyum, namun kemudian ia pun beranjak pergi dan kembali ke dapur. Sepeninggal Kemuning, Paksi Pamekasan justru memungut kendi yang berisi air yang dingin sambil berkata, "Wedang sereh membuat keringatku semakin banyak mengalir." Pembantu rumah yang bersama Paksi Pamekasan membelah kayu itu tertawa. Katanya, "Hehehe, tentu lebih segar air dingin di dalam kendi itu." Tetapi Paksi Pamekasan tidak ingin mengecewakan Kemuning. Karena itu, maka ia sudah menuang lagi wedang sereh itu ke dalam mangkuknya. Namun ketika ia yakin Kemuning tidak melihatnya, maka dituang nyalah wedang sereh itu di tanah.
Seperti yang diminta oleh Ki Pananggungan, maka Paksi Pamekasan masih tetap tinggal di rumah itu di hari berikutnya. Namun Paksi Pamekasan sendiri tidak menyadari bahwa ia telah menjadi kerasan tinggal di rumah itu. Apalagi ketika ia menyadari bahwa Kemuning adalah gadis yang ramah, yang menyapanya sambil tersenyum, mempersilahkannya dengan kata-kata yang manis. Namun pada umur-umur itu, seorang anak muda memang sudah dapat mengenali kecantikan seorang gadis. Di hari berikutnya, maka Ki Pananggungan tidak pergi ke sawah seperti hari-hari berikutnya. Pekerjaannya sudah selesai, sawahnya sudah diratakan dengan garu, sehingga sudah siap untuk ditanami. Karena itu, maka Nyi Pananggunganlah yang pergi ke sawah bersama beberapa orang perempuan yang akan menanam padi, sementara pembantunya akan mempersiapkan bibit padi yang akan ditanam. Hari itu, Ki Pananggungan dapat lebih banyak berbincang dengan Paksi Pamekasan ketika Paksi Pamekasan akan melakukan pekerjaan sebagai dilakukannya di hari-hari sebelumnya. Ki Pananggungan telah mencegahnya. Katanya, "Duduk sajalah di serambi gandok, Paksi. Aku ingin menikmati hari istirahatku setelah membajak dan meratakan sawahku beberapa hari ini." Keduanya pun kemudian telah duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam hal, dari cara menanam padi dan palawija di sawah, sampai dengan dunia olah kanuragan. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan memasuki halaman. Mereka berjalan tertatih-tatih. Agaknya laki-laki itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga istrinya harus menolongnya. Paksi Pamekasan yang kemudian bangkit berdiri berdesis, "Bahu Langlang!" Ki Pananggungan pun bangkit pula. Di luar sadarnya, ia pun mengulang, "Bahu Langlang!" Keduanya pun turun ke halaman dengan hati-hati. Namun mereka melihat Bahu Langlang tidak sebagai seorang laki-laki yang perkasa, tetapi orang itu lebih mirip dengan laki-laki yang cacat, yang berjalan dengan bantuan orang lain. "Apa maksudmu datang kemari, Ki Bahu Langlang? Apakah kau akan mengambil Kemuning?" bertanya Paksi Pamekasan. Tidak, Ngger. Aku sama sekali tidak akan berani menyebut nama gadis kecil itu lagi." "Jadi apa maksudmu?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku hanya ingin bercerita sedikit tentang keadaanku sepeninggalmu." "Dari mana kau tahu bahwa kami berada di rumah ini? Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan pergi ke padukuhan Kembang Arum? Aku menyusulmu ke Kembang Arum dengan harapan bahwa kau masih berada di sini." "Tetapi dari siapa kau tahu bahwa kami berada di rumah ini dan bukan rumah yang lain di padukuhan Kembang Arum yang cukup luas ini?" "Kami bertanya-tanya sepanjang jalan tempat tinggal orang-orang yang baru saja datang di padukuhan ini." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang Kembang Arum sudah mengetahui bahwa di rumah Ki Pananggungan telah tinggal orang-orang baru yang datang dari jauh. Tetapi itu tidak aneh, karena Kemuning dan Nyi Permati memang sering ikut pergi ke pasar bersama Nyi Pananggungan. Marilah, duduklah." Ki Pananggungan mempersilahkan mereka naik ke pendopo.
Bahu Langlang memandang orang itu dengan kerut di dahi, sementara Paksi Pamekasan pun berkata, "Ki Pananggungan ini adalah pemilik rumah ini, Paman Kemuning yang dicarinya itu." "Oh," Bahu Langlang mengangguk hormat. "Kami mohon maaf bahwa kami telah menyulitkan Kemuning dan Nyi Permati, tetapi kami sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengganggunya lagi, apalagi setelah kami mengalami malapetaka seperti sekarang ini." "Apa yang telah terjadi?" bertanya Paksi Pamekasan. Namun Ki Pananggungan pun berkata, "Marilah, silakan naik." Mereka berempat pun kemudian telah naik ke pendopo. Dengan nada penyesalan, Bahu Langlang masih mengulangi permohonan maafnya karena tingkah lakunya terhadap Kemuning. Namun kemudian Paksi Pamekasan pun bertanya, "Tetapi apa yang terjadi kemudian atas diri Ki Bahu Langlang?" "Peringatan yang telah kau berikan itu benar-benar terjadi, anak muda. 2 orang perempuan telah datang. Mereka mengaku dari perguruan Gua Lampin. Tetapi karena peringatanmu, maka ketika mereka mencari Bahu Langlang, maka aku katakan bahwa Bahu Langlang tidak ada. Bahu Langlang telah pergi. Kedua orang perempuan itu telah memasuki rumahku dan melihat-lihat keadaan di dalamnya. Namun kemudian mereka pun pergi sambil berpesan agar Bahu Langlang lain kali bersedia menemui mereka." Bahu Langlang itu pun berhenti sejenak, namun kemudian katanya selanjutnya, "Tetapi di hari berikutnya telah datang seorang laki-laki yang mengaku dari perguruan di hutan Tegal Arang di pinggir Kali Progo. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa Bahu Langlang sedang pergi. Semula semua orang-orang di rumahku mengiyakannya, tetapi tiba-tiba di luar dugaan, perempuan yang aku sakiti di saat kau datang itulah yang mengatakan kepada laki-laki dari Tegal Arang itu bahwa akulah sebenarnya Bahu Langlang. Aku memang tidak dapat menghindar lagi. Bagaimanapun juga, aku merasa bahwa aku adalah seorang laki-laki. Karena itu, aku mencoba untuk melawannya. Tetapi perlawananku sama sekali tidak berarti. Aku justru berada dalam keadaan seperti ini." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Kau tentu tidak akan dapat melawan mereka. Nah, sekarang apakah kau bermaksud mengungsi kemari?" "Tidak, Ngger. Aku hanya lewat. Aku justru ingin memperingatkanmu bahwa orang-orang yang pernah kau sebut itu berkeliaran sampai kemana-mana. Bahkan mungkin akan sampai ke Kembang Arum ini." "Tidak, Ki Bahu Langlang," jawab Paksi Pamekasan. "Mereka tidak akan sampai ke Kembang Arum. Orang-orang itu mengira bahwa Ndaru yang mereka duga akan membawa keberuntungan itu jatuh di sekitar lingkunganmu dan bahkan sedikit ke utara." "Ya, nampaknya mereka memang mencari sesuatu," sahut Bahu Langlang. "Kemudian apa yang terjadi atas dirimu?" bertanya Paksi Pamekasan kemudian. "Aku hampir mati, Ngger. Perempuan yang mengkhianati aku itu pun kemudian ikut pergi dengan laki-laki itu." Bahu Langlang berhenti sejenak. Sementara itu istrinya berkata, "Perempuan itu mendendam Kakang Bahu Langlang." "Aku dapat mengerti," jawab Paksi Pamekasan. "Kau telah menyakitinya dengan sewenang-wenang, Ki Bahu Langlang." Ki Bahu Langlang mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, perempuan itu telah membalas dendam. Ia merasa gembira melihat aku terbaring di halaman, hampir mati. Tetapi itu bukan salahnya." "Sudahlah," berkata Paksi Pamekasan. "Ki Bahu Langlang sudah selamat. Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Aku hanya ingin singgah, Ngger. Aku ingin mengungsi ke rumah salah seorang kawan baikku.
Mudah-mudahan ia bersedia menerima aku. Kisanak tidak usah tergesa-gesa, berkata Ki Pananggungan. Aku sudah banyak mendengar tentang Kisanak dari Paksi Pamekasan. Nampaknya Kisanak benar-benar sudah berubah. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku dapat menawarkan tempat bermalam bagi Kisanak sebelum Kisanak meneruskan perjalanan. Terima kasih Ki Pananggungan, bahwa Ki Pananggungan sudah memaafkan aku. Aku sudah berbesar hati. Dengan demikian aku akan pergi tanpa membawa beban. Tetapi Ki Bahulanglang masih nampak sulit untuk berjalan, apalagi perjalanan jauh. Tidak Ki Pananggungan, jawab Bahulanglang. Aku sudah sering mengalami kesulitan yang lebih parah dalam petualanganku. Seandainya di hari pertama, ketika 2 orang perempuan dari Gua Lampin itu datang, perempuan yang aku sakiti itu membuka rahasiaku, mungkin akibatnya akan lebih parah. Kedua orang perempuan itu agaknya tidak kalah garangnya dengan orang dari Tegal Arang itu. Sementara itu orang Tegal Arang itu menjadi agak lunak, justru karena perempuan yang aku sakiti itu bersedia ikut bersamanya. Dengan demikian, maka laki-laki dari Tegal Arang itu pun segera pergi meninggalkan rumahku. Namun ternyata aku masih hidup. Tetapi aku sadar bahwa aku harus melarikan diri. Namaku agaknya justru menjadi beban yang tidak terusung di atas pundakku. Karena itu, maka aku akan mempergunakan nama lain, seperti yang Angger Paksi katakan. Dan selanjutnya, melupakan masa lampuku yang gelap. Aku harus mengakui bahwa sebenarnya aku bukan apa-apa dengan kehadiran orang-orang dari beberapa perguruan yang telah mempunyai nama itu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Pananggungan pun berkata, syukurlah jika peristiwa yang terjadi pada Kisanak itu dapat membuka hati Kisanak. Yang pertama memaksa aku mengakui bahwa aku tidak berarti apa-apa adalah Angger Paksi. Selanjutnya, peristiwa itu terjadi, sehingga rasa-rasanya aku memang tidak mempunyai pilihan lain, berkata Bahulanglang. Kisanak, aku masih ingin menawarkan, apakah Kisanak bersedia beristirahat di sini sebelum meneruskan perjalanan? Berkata Ki Pananggungan kemudian. Tetapi Bahulanglang itu pun menyahut, terima kasih Ki Pananggungan, terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalanan. Aku hanya sekedar singgah dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Angger Paksi atas peringatan yang telah diberikan kepadaku sebelum ia meninggalkan rumahku. Jika aku terlalu lama di sini, maka aku akan menakut-nakuti Kemuning. Ketenangannya akan terganggu. Adalah kebetulan sekali jika Kemuning tidak tahu bahwa aku singgah kemari. Baiklah, berkata Ki Pananggungan. Jika Kisanak memang akan melanjutkan perjalanan, apa boleh buat. Tetapi Kemuning tidak akan terganggu ketenangannya. Kami dapat memberitahukan kepadanya bahwa semuanya sudah berubah. Aku mohon diri Ki Pananggungan. Aku akan melanjutkan perjalanan. Tetapi aku masih ingin menyampaikan pesan kepada Paksi Pamekasan untuk berhati-hati. Nampaknya orang-orang yang berkeliaran itu memang mencari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Jika mereka melihat daru itu jatuh di sekitar tempat itu, maka mereka tentu akan berusaha untuk menemukannya. Sebenarnya tidak masuk akal jika mencari daru yang jatuh dari langit. Tetapi mereka menganggap bahwa yang jatuh itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang cahayanya memancar seterang daru. Kecemerlangan cahayanya itu menunjukkan betapa tingginya nilai benda yang jatuh itu. Apapun yang sebenarnya, namun orang-orang yang berkeliaran itu sangat berbahaya, berkata Bahulanglang. Angger Paksi sendiri dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada diriku sekarang.
meskipun Anggirlah yang telah memperingatkan aku lebih dahulu sebelumnya. Terima kasih Ki Bahu Langlang. Mudah-mudahan mereka memang tidak akan sampai di sini. Demikianlah, maka Bahu Langlang telah minta diri untuk meneruskan perjalanannya untuk menemui sahabatnya. Ki Pananggungan tidak dapat mencegahnya lagi. Bersama Paksi Pamekasan, Ki Pananggungan mengantar kedua orang suami istri itu sampai di Regol. Bahu Langlang memang agak mengalami kesulitan untuk berjalan, tetapi seperti dikatakannya sendiri, ia sudah terbiasa mengalami keadaan seperti itu dalam petualangannya, bahkan kadang lebih parah lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.